Halo dan apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Di sini saya ada ini 3 buah blender, 2 buah setrika, peralatan rumah tangga yang sering dipakai sehari-hari, terutama oleh para ibu-ibu. Jadi tentunya sekarang kita akan belajar elektronik praktis episode yang ke-8 tentang peralatan rumah tangga sehari-hari, diantaranya blender dan setrika. Kita akan mempelajari, belajar untuk menganalisa kerusakan. Siapa tahu kita mengalami kerusakan, kita bisa utak-atik sendiri, kita bisa benahi sendiri. Simak terus video ini dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip biar tidak terjadi gagal paham. Untuk teman-teman yang mungkin menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komen-komennya. Ini dia bahan yang akan saya gunakan untuk belajar, tapi tidak semua di antara barang-barang ini itu rusak. Hanya ada sebagian yang rusak yang akan kita gunakan untuk belajar. Kita mulai dari yang mana? Kita akan mulai dari ini saja ya, blender Miyako yang kebetulan juga rusak, ini tidak bisa digunakan. Prinsip kerja dari blender adalah memutar dengan menggunakan dinamo yang terhubung ke pisau putar. Perlengkapannya sendiri berupa gelas besar seperti ini. Di dalamnya ada sebuah pisau yang bisa berputar, dan bisa juga berupa gelas kecil seperti ini. Di dalamnya juga ada sebuah pisau putar. Semua orang pasti sudah tahu, hanya tinggal menekan tombol dan berputar. Ada yang hanya 1 speed atau ada yang multi speed, dan kita akan coba bahas untuk analisa kerusakan dari blender yang sering terjadi. Yang pertama, kita mau menghaluskan makanan atau mau membuat jus, tapi ternyata ada kebocoran, jadi air keluar dari pinggir sini, dari pinggir gelas. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memeriksa seal yang ada di dalam ini, gelas ini. Kita buka, kita tengok di dalam gelas ini ada sebuah karet seal. Karetnya seperti ini, bisa kita ambil. Pastikan karet ini masih elastis, atau kalau karet ini masih elastis tapi kenapa bocor, bisa jadi ini kurang kuat dalam memasangnya. Jadi karet seal ini belum tertekan dengan kuat. Yang kedua, ketika kita mau menggunakan blender, membuat jus atau menghaluskan bahan makanan, yang terjadi ketika kita pasang, kita hidupkan, mesin mau berputar, tapi pada gelas putarannya kurang kuat. Bisa juga terjadi pada gelas terdengar suara yang sangat kasar. Itu bisa disebabkan karena ini gigi pada gelas ini yang terbuat dari bahan karet atau plastik, ini sudah terkikis, atau bisa jadi pada mesin blendernya giginya terkikis. Jadi perbaikannya mengganti gigi, baik pada yang gelasnya atau mesinnya mana yang rusak, kita ganti dengan pengganti yang sesuai dan sama persis. Yang perlu diperhatikan dalam memilih roda gigi pengganti, yang pasti perhatikan bentuknya sama, kemudian bentuk gigi-giginya juga sama, jumlahnya, arahnya
Juga perhatikan pula pada bagian ini, pada bagian ulirnya. Ulirnya ada menggunakan ulir ke kanan dan ada yang menggunakan ulir ke kiri. Jadi terkadang bentuknya sama seperti ini, hanya beda warna ini, tapi ini berbeda pada ukuran asnya dan ulirnya. Jadi itu harus perlu diperhatikan supaya bisa dipasang. Yang ketiga, kita mau membuat jus atau menghaluskan bahan makanan, semua sudah kita siapkan. Gelas kita pasang, kita hidupkan blender, tapi blender tidak mau berputar. Apakah blendernya yang rusak? Belum tentu juga. Terus penyebabnya apa? Perlu kita ketahui, beberapa merek blender itu dilengkapi dengan safety switch. Untuk blender yang model seperti ini tidak dilengkapi dengan safety switch, tapi blender seperti ini dilengkapi dengan safety switch. Kita akan coba. Gelas saya pasang dan saya hidupkan, tidak mau berputar. Tapi kalau gelas saya geser, kenapa demikian? Karena blender ini dilengkapi dengan safety switch. Di mana letak safety switch? Letak safety switch ada di sini atau di sini. Jadi saya hidupkan belum mau berputar. Kalau ini saya tekan, mau berputar. Seperti juga pada blender yang ini blender Cosmos. Ketika gelas belum terpasang dengan benar, ini tidak mau berputar. Tapi kalau gelas saya pasang, karena apa? Karena di dalamnya ada sebuah safety switch juga. Ini letaknya di sini. Jadi pastikan dulu gelas terpasang dengan tepat untuk menghindari blender tidak bekerja. Yang berikutnya kita ke kerusakan yang ada di bagian dalam. Kita langsung bongkar ya. Akan membongkarnya. Isi di dalamnya seperti ini. Akan saya bersihkan dulu saja. Sudah saya bersihkan, meski tidak bersih-bersih amat, tapi lumayan. Blender, prinsip kerja dari blender adalah memanfaatkan putaran motor atau dinamo. Jadi hampir mirip dengan kipas angin. Ini dinamonya, hanya bedanya kipas angin menggunakan motor modelnya brushless, jadi tidak menggunakan karbon brush. Sedangkan ini menggunakan karbon brush, karena dengan menggunakan karbon brush didapatkan tenaga yang lebih kuat. Ini model seperti ini tidak menggunakan kapasitor seperti kipas angin. Kalau dengan blender yang lain prinsipnya sama, hanya beda pada ini hanya satu speed, sementara yang lain ada yang menggunakan dua speed seperti ini. Langkah awal yang akan kita lakukan itu adalah mengecek kabel dulu. Kita memastikan kabelnya itu bagus. Kita cek kabel dari ujung ke ujung, pastikan kabelnya tidak putus. Ini terhubung dan ini terhubung, jadi kabel tidak putus. Langkah selanjutnya kita maju ke bagian switch. Ini dia switch on off. Kita cek switchnya apakah berfungsi atau tidak. Switch berfungsi, saya matikan.
Ya, switch beres, kabel oke, dan switch oke. Berarti kita melangkah ke bagian dinamo atau motor. Kita harus ukur di sini. Motor hanya mempunyai 2 buah kabel. Jadi kita ukur pada bagian ini harus terhubung. Ini tidak terhubung, berarti permasalahan ada pada spoolnya atau karbon brushnya. Kalau kita gambarkan secara sederhana, skema dari blender seperti ini itu adalah seperti ini. Ada kumparan statis atau stator di sebelah kiri dan kanan, tentunya ini berintikan besi. Kemudian ini ada karbon brush kiri kanan, kemudian di tengah ini ada kumparan rotor. Jadi tegangan listrik masuk ke kumparan stator, masuk ke karbon brush, masuk ke kumparan rotor atau yang berputar, dan ke karbon brush lagi, dan ke kumparan yang sebelahnya. Untuk switch itu berada di sini. Jadi di sini ada sebuah switch. Ini ke 220 netral atau sebaliknya. Kemudian untuk yang menggunakan safety switch, kemudian ditambahkan di sini lagi safety switch. Hanya seperti ini rangkaiannya. Nah, kerusakannya di mana? Bisa jadi kerusakan pada spool ini dan ini, atau spool yang ini dan ini, atau mungkin karbon brush habis, atau mungkin spool yang ada pada ini rotor. Kerusakannya seperti itu. Seandainya ini bagus, kemudian spool rotor bagus, karbon brush bagus pada ini dan pin ini, itu kalau kita ukur dengan multiplaster pasti akan menunjukkan sebuah nilai hambatan. Tapi kalau tidak ada nilai hambatan, berarti pada sirkuit motor ini memang terputus, entah pada spool ini atau karbon brush atau pada spool rotornya, atau bisa juga terjadi pada ini kolektor ini rusak. Kemudian bagaimana cara melepaskan dinamo ini? Kita harus menggunakan sebuah ini obeng main. Pada bagian bawah ini as ada ini, ada coakan obeng main, kita beri obeng dan ini kita putar. Tapi ini memerlukan tenaga yang cukup kuat. Ya, ini tadi tentang blender. Selanjutnya kita akan ke setrika. Ini setrika dan ini setrika. Permasalahan apa yang sering terjadi pada setrika? Sementara setrika itu adalah peralatan rumah tangga yang sehari-hari digunakan. Permasalahan yang biasanya terjadi pada setrika, terutama bagian luar, itu adalah kabel. Jadi sering terjadi kabel itu muncul simpul-simpul seperti ini, sehingga kabel itu menjadi kaku dan kurang enak digunakan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya tentunya dari kualitas kabel itu sendiri yang kurang bagus. Dalam hal ini kemungkinan kabel berisi serabut tembaga yang sangat sedikit, jadi kurang banyak, sehingga menyebabkan kabel itu menjadi panas. Kemudian bahan isolator atau pembungkus dari kabel itu terbuat dari bahan yang kurang bagus juga. Terjadi perubahan ketika panas sehingga kabel menjadi kaku, bahkan muncul simpul-simpul yang tidak enak untuk digunakan. Nah, langkahnya apa supaya kabel tidak terjadi seperti itu? Yang pertama, pastikan memilih kabel yang bagus, jadi kualitasnya bagus, mungkin harganya sedikit mahal.
Atau kalau kita terlanjur membeli kabel sementara kualitasnya kurang bagus, selesai kita menyetrika, usahakan kabel direntangkan memanjang. Jadi kabel direntangkan memanjang, jangan pernah kabel itu digulung, karena ketika kabel digulung, kabel masih dalam kondisi panas, maka nantinya setelah dingin akan membentuk simpul-simpul sesuai gulungan tadi. Kemudian yang kedua, sering terjadi colokan hangus atau leleh seperti ini. Ini ada sedikit leleh, terkadang sampai gosong hangus. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah antara ini colokan atau steker dari setrika dengan stop kontak itu longgar, jadi tidak terpasang dengan kuat, tidak terjadi kontak yang kuat. Sementara setrika membutuhkan daya listrik yang besar, tentunya membutuhkan arus yang besar juga. Jika terjadi kontak yang kurang bagus, kurang kuat, maka akan menimbulkan panas pada kontak-kontak itu dan menyebabkan ini menjadi meleleh. Yang ketiga, tentunya kita ke analisa kerusakan. Semisal setrika itu tidak mau panas, dicolokkan tidak mau panas, kemungkinannya apa yang rusak? Bisa jadi terjadi kabel putus, dan yang sering terjadi kabel putus pada bagian tekukan di sini, karena di sini biasanya terjadi cukup panas, apalagi kualitasnya kabel kurang bagus. Caranya, kabel harus kita ukur, kita pastikan kabelnya bagus. Saya gunakan contoh setrika yang ini saja. Setrika kita buka, baut biasanya ada di bagian belakang seperti ini. Isi di dalamnya biasanya setrika itu ada yang menggunakan 2 terminal, ada yang menggunakan 3 terminal. 2 terminal untuk kabel yang menggunakan 2 buah kabel isinya, dan 3 terminal jika menggunakan kabel yang berisi 3. Ini ada contoh 2 buah kabel, 1 kabel menggunakan atau berisi 2, dan 1 kabel lagi berisi 3. Untuk yang kabel 2 tentunya adalah ini 220 dan netral. Sementara untuk yang kabel isi 3 seperti ini standarnya itu adalah 2 ini warnanya biru atau coklat atau apa saja, ini terhubung ke 220 dan netral atau sebaliknya. Sementara ini warna standar hijau atau hijau strip kuning, ini adalah terhubung ke massa atau ground. Untuk kabel yang berisi 2 biasanya ujungnya berbentuk seperti ini, sedangkan yang berisi 3 ujungnya berbentuk seperti ini. Jadi kita pastikan dulu kabel itu tidak putus dengan kita ukur menggunakan multi tester. Ini tidak putus, jalur sebelahnya ini putus, berarti kabel ini memang rusak. Tapi bagaimana jika kabel yang kita ukur tadi tidak rusak atau tidak putus? Tentunya kita harus membongkar setrika ini. Kita harus bongkar isi di dalamnya. Isi di dalamnya, bagian-bagiannya, ini ada lampu indikator atau lampu pilot. Kemudian di sini ada pengatur suhu yang berupa bimetal, jadi akan memutus dan menyambung arus listrik sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Kemudian di sini ini ada sebuah thermofuse.
Ini termofius berukuran sesuai derajat yang digunakan pada elemen ini. Ini jika suhu sudah melampaui derajat yang ditentukan, sementara otomatis atau bimetal ini tidak mau memutuskan arus, maka termofius ini akan putus dan tentunya harus diganti baru setelah kita membenahi bagian bimetal. Kemudian di sini ada sebuah elemen. Jadi kerusakan yang terjadi tentunya bisa dari termofius yang putus, atau otomatis, atau pengatur suhu ini atau bimetal ini yang rusak, atau bagian elemen atau pemanasnya yang rusak. Jadi kita bisa mengukurnya. Kita ke pengukuran. Yang pertama kita akan ukur elemen. Elemen mana? Elemen adalah ini, berisi kawat nikelin berbentuk semacam huruf U. Kita ukur elemen, harus terhubung. Kita lihat jarum. Ya, ini jarum bergerak, berarti elemen tidak putus. Dan juga diukur ke bodi seperti ini. Jika terhubung ke bodi, berarti elemen dianggap rusak karena bodi bisa nyetrum. Kemudian kita ke termofius. Termofius adalah ini yang terbungkus oleh semacam bahan asbes ini. Ini kita ukur. Ini harus terhubung. Ya, ini jarum bergerak, terhubung, berarti termofius tidak putus. Kemudian pengatur suhu ini kita ukur di sini. Aliran listrik masuk ke pengatur suhu, kemudian keluar pada pin yang ke termofius. Kita ukur di sini. Ini akan menunjuk sesuai dengan setelan. Ya, ini bergerak menunjuk. Ini kalau kita putar ke kiri nanti akan terputus seperti itu. Jadi ini tadi kita ukur, kebetulan ini bagus. Rangkaian sederhananya dari sebuah setrika kalau kita gambarkan itu seperti ini. Jadi dari arus listrik masuk, ini akan masuk ke pengatur suhu berupa bimetal, pengatur suhu, kemudian masuk ke termofius, kemudian baru akan masuk ke elemen yang berbentuk seperti huruf U tadi, seperti ini, dan ini akan keluar ke kabel. Nah, kemudian untuk lampu indikatornya itu terhubung ke sini. Hanya seperti ini saja. Jadi pengecekan itu hanya ke kabel, kemudian pengatur suhu, kemudian termofius, dan elemen. Hanya seperti itu, sederhana sekali. Ini tadi belajar elektronik praktis kita episode yang ke-8 tentang peralatan rumah tangga, blender, dan setrika. Jika teman-teman menyukainya, silahkan berikan like. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komen-komennya. Tunggu video-video saya yang selanjutnya yang tentunya semakin menarik. Oke.